Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini saya Fitrianur Latifah NIM 2619133 akan menjelaskan mengenai ikhtilaf mazhab fikih dalam niat sebulan penuh puasa Ramadan. Puasa. Apa sih puasa itu? Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Sedangkan menurut syara, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut istilah syariat, itu puasa disebut syaum, yang artinya menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat dan pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya bagaimana? Artinya, puasa itu adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh, seperti obat dan sejenisnya, dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar kedua atau fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid, serta disertai niat, yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan. Jadi kesimpulannya, puasa itu apa? Puasa dapat kita simpulkan yaitu ibadah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan ibadah ini. Puasa itu yang menyuruh siapa sih? Puasa itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada awal ayat ini kan digunakan kata-kata yang beriman, yaitu amanu. Tentu hal ini mempunyai maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Karena puasa itu bukan suatu ibadah yang ringan, yakni harus menahan makan, minum, bersenggama, dan keinginan-keinginan lainnya. Sudah tentu yang dapat melaksanakan ibadah tersebut hanyalah orang-orang yang beriman saja. Perintah puasa bagi umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah memberi petunjuk tentang ketentuan tibanya waktu kewajiban, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Beliau bersabda,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyhahru tis'un wa ishruna lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa inhum alaikum fa akmilul iddata thalathina. Artinya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sebulan 29 malam, maka janganlah kamu puasa hingga kamu melihatnya. Jika tertutup atasmu, cukupkanlah 30. Hadis riwayat Bukhari. Petunjuk Rasulullah di atas menunjukkan bahwa umat Islam wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yakni apabila telah melihat bulan atau dengan persaksian seorang yang adil. Apabila tidak terlihat bulan dan tidak ada persaksian tentang telah ada bulan, beliau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai niat puasa Ramadan. Niat secara bahasa berarti menyengaja. Secara istilah itu niat adalah bermaksud melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Niat juga dapat diartikan sebagai tekad hati untuk melakukan amalan fardu. Para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah atau rukun ibadah termasuk puasa. Artinya, sebuah ibadah tidak dianggap sah dan berpahala manakala tidak disertai niat. Mengapa demikian? Karena para ulama memberikan perhatian cukup besar terhadap perkara niat ini. Terkait niat puasa, ada dua permasalahan yang sering diperbincangkan oleh para ulama, yaitu waktu pelaksanaan niat dan hukum memperbaharui niat. Adapun puasa Ramadan, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya niat. Yang pertama, Imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hambali dan para pengikutnya menyatakan bahwa niat puasa harus dilaksanakan di malam hari, yaitu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jika niat dilaksanakan di luar waktu tersebut, maka hukumnya tidak sah. Akibatnya puasa pun juga tidak sah. Adapun permasalahan kedua, yaitu hukum memperbarui niat puasa Ramadan. Para ulama juga berbeda pendapat. Kelompok pertama yang terdiri dari Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mewajibkan untuk memperbaharui atau melakukan niat puasa setiap hari. Mereka berpendapat bahwa hari-hari dalam bulan Ramadan itu bersifat independen dan tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Batalnya satu hari puasa tidak berpengaruh pada batalnya hari yang lain. Karenanya setiap akan memasuki hari baru diperlukan niat baru. Nah, sedangkan kelompok kedua ini yang terdiri dari Imam Malik dan para pengikutnya itu tidak mensyaratkan pengulangan niat setiap hari. Bagi mereka, niat puasa Ramadan cukup dilaksanakan di malam hari pertama bulan Ramadan. Mereka beralasan puasa Ramadan wajib dilaksanakan secara terus-menerus sehingga hukumnya sama seperti satu ibadah, dan satu ibadah hanya membutuhkan satu niat. Jadi berdasarkan yang sudah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Niat dalam ibadah puasa hukumnya adalah wajib dilaksanakan, dan ini disepakati oleh 4 mazhab fikih meliputi Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa niat puasa wajib dilaksanakan setiap hari, sehingga tidak diperbolehkan niat puasa langsung 1 bulan penuh.
Namun, mazhab Maliki memperbolehkan hal ini karena berpendapat bahwa puasa Ramadan wajib dilaksanakan secara terus-menerus sehingga hukumnya sama seperti satu ibadah, dan satu ibadah hanya membutuhkan satu niat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya Fitrian Latifah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.